Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang buah-buahan atau tanaman yang dimakan oleh seseorang sebelum tiba musim panen. Apakah yang dimakan itu bisa dimasukkan di dalam perhitungan nisab atau tidak di dalam persoalan zakat? Nah, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, buah atau tanaman yang dimakan oleh pemiliknya sebelum datang masa panen maka juga diperhitungkan di dalam nisab. Menurut Imam Asy-Syafi'i tidak diperhitungkan, dan penaksir atau pemungut zakat itu membiarkan apa yang sudah dimakan oleh pemilik dan keluarganya. Nah, perbedaan pendapat ini karena ada kesan pertentangan antara hadis, ayat Al-Quran, dan qiyas. Dalam masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Abu Hassamah. Anna Nabiyya ba'atha Aba Khosmata Khorison faja'a rajulun faqala ya Rasulullah inna Aba Khosmata qad zada alayya. Faqala Rasulullah inna bana amika yaz'umu annaka zidta alaihim. Faqala ya Rasulullah laqad taraktu lahu qadra ariyati ahlihi wa yut'imuhu al-masakin wa ma tusqituhu ar-rih. Faqala qad zadaka ibnu ammiki wa ansafaka. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya Nabi itu mengutus Abu Hasamah sebagai juru taksir. Lalu muncul seorang dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakanmu yaitu si Abu Hasamah mengaku bahwa Anda telah melebihkan padanya. Kemudian Abu Hasamah berkata, wahai Rasulullah, aku telah meninggalkan untuknya sekedar untuk dimakan oleh keluarganya dan untuk diberikan kepada orang-orang miskin, serta buah yang dijatuhkan oleh angin. Nah, beliau bersabda kepada orang tersebut, anak pamanmu ini telah melebihkan untukmu dan berlaku adil terhadapmu. Dan juga diriwayatkan Rasul bersabda, idza kharastum fada'u thuluth fa illam tad'u ats-thuluth fada'u ar-rubu'. Ya, artinya jika kamu melakukan penaksiran maka tinggalkanlah sepertiga. Jika kamu tidak meninggalkan sepertiga maka tinggalkanlah seperempat. Diriwayatkan dari Jabir, sesungguhnya Rasul bersabda, khafifu fil kharsi fa inna fil mali al-ariyah wal akilah wal wasiyah wal amil wan nawaib wa ma wajaba fis samar minal haqq. Ya, artinya berlakulah longgar di dalam melakukan penaksiran, karena pada harta atau buah-buahan itu ada yang jatuh, yang dimakan orang, kemudian yang merupakan wasiat, dan yang menjadi hak pekerja, yang tertimpa musibah, dan yang menjadi hak zakat atas buah-buahan. Begitu juga ayat Al-Quran yang terkesan bertentangan dengan hadis-hadis tersebut adalah firman Allah, kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yauma hasadah. Makanlah buahnya yang bermacam-macam itu jika tanaman itu telah berbuah, dan tunaikanlah haknya pada waktu panen. Dan kiasnya adalah bahwa buah-buahan itu juga termasuk harta. Jadi wajib dikenakan zakat seperti halnya harta-harta yang lain. Nah, demikianlah masalah-masalah populer yang terkait dengan kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Zakat yang wajib pada ketiga macam jenis buah-buahan itu sudah disepakati oleh para ulama. Jika dikeluarkan dari buah-buahan itu sendiri maka sudah dianggap cukup. Para ulama juga berselisih pendapat tentang apakah zakat itu boleh dibayar dengan harganya sebagai ganti dari harta zakat atau tidak. Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak boleh, tetapi kata Imam Abu Hanifah itu boleh. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh persoalan apakah zakat itu merupakan suatu ibadah atau merupakan suatu hak bagi orang-orang miskin. Nah, ulama-ulama yang menganggap zakat sebagai suatu bentuk ibadah mengatakan bahwa jika zakat tidak dikeluarkan dari harta zakat yang sudah ditentukan, maka hal itu tidak sah. Sama seperti kalau misalnya suatu ibadah tidak dikenakan seperti yang sudah diperintahkan, maka ibadah tersebut batal.
Sementara ulama-ulama yang menganggap bahwa zakat itu sebagai hak untuk orang-orang miskin, mereka tidak membedakan antara harga dan harta zakat. Kata ulama-ulama dari mazhab Syafi'i, kami katakan bahwa meski kami juga mengakui zakat sebagai hak orang-orang miskin, tetapi syariat menggantungkan hak tersebut, yakni zakat, pada jenis harta itu, supaya orang-orang miskin bisa ikut bersama-sama orang-orang kaya menikmati harta tersebut. Dan kata ulama-ulama dari mazhab Hambali, tujuan penyebutan jenis-jenis harta secara khusus tersebut adalah untuk memberikan kemudahan bagi si para pemilik harta tersebut. Sebab bagi mereka tentu akan lebih mudah mengeluarkan sejenis barang yang ada di tangannya. Itulah sebabnya disebutkan di dalam sebuah hadis, sesungguhnya Rasulullah menetapkan diat berupa pakaian bagi orang yang mempunyai pakaian. Insya Allah ini akan dibahas di dalam kitab tentang hukum-hukum had. Wallahu alam bishawab.